pagi. Puji Tuhan sangat baik dan sehat. Ibu apa kabarnya? Ya, puji Tuhan Miss sehat juga. Bersyukur ya Miss ya, pada hari ini kita dapat bertemu, kita melakukan bincang-bincang. Iya. Adapun tujuan bincang-bincang kita pada hari ini yaitu dalam rangka saya akan melakukan kegiatan observasi kepada pembelajaran Miss Florentina ya Miss ya. Iya, baik Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan menyampaikan tujuan observasi yang akan saya lakukan. Nah, itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Miss Florentina akan lakukan. Ya? Ya. Jadi, mengapa pada hari ini kita melakukan praobservasi? Itu adalah sebagai persiapan awal ya Miss ya. Iya. Sebelum Miss melakukan pembelajaran di dalam kelas Miss nanti, supaya Miss merasa lebih siap, kemudian juga Miss dapat merasa lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan dan melakukan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Iya. Nah, untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Miss. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang akan Miss capai? Baik Bu, tentunya saat kita melaksanakan proses pembelajaran itu ada tujuan yang kita capai. Iya. Jadi berdasarkan RPP yang saya rancang, yang saya modifikasi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran kali ini, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa rasa pada makanan dan minuman dengan tepat dan benar dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, nanti saya akan memberikan peserta didik itu LKPD itu mematchingkan atau mencocokkan rasa atau makanan yang sesuai dengan rasanya. Jadi tujuan yang kedua itu peserta didik mampu menulis atau mencocokkan tentang rasa makanan dan minuman yang tepat dan sesuai dengan rasanya. Demikian ya. Baik Miss, jadi ada dua Miss ya. Iya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana area pengembangan yang ingin Miss capai? Ya, tentunya area pengembangan yang ada pada peserta didik itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan murid. Di sini saya mengembangkan kedua hal tersebut. Untuk pengetahuan nanti saya memberikan tes tertulis kepada peserta didik dalam bentuk kelompok. Kemudian untuk keterampilan nanti peserta didik saya suruh maju ke depan satu-satu untuk melihat dan mengatakan langsung bagaimana sih rasa pada suatu makanan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai di sini ya. Iya. Yang pertama dari aspek pengetahuan dan juga dari aspek keterampilan. Nah, untuk berikutnya nih Miss, saya ingin mendengar nih dari Miss, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang Miss terapkan di kelas? Mungkin dari strategi, model, juga metode pembelajarannya. Baik Bu, strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 gaya belajar murid. Yang pertama itu auditory, visual, dan kinestetik yang diintegrasikan dengan sosial emosional yang ada pada peserta didik. Kemudian saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, kemungkinan ada 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa Ibu. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan itu menggunakan model berbasis masalah. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan penugasan serta tanya jawab di dalam kelas. Demikian Ibu. Oke, berarti di sini Miss akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke, kemudian diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional Iya. ya Miss ya. Nah, dengan berdasarkan pengelompokan kesiapan belajar murid tadi yang terdiri dari audiovisual, visual dan kinestetik tadi ya Miss ya.
Nah, sedangkan metodenya Miss menggunakan problem basis learning ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan medianya Miss? Media pembelajaran yang akan Miss gunakan di kelas itu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Tentunya saat kita melaksanakan proses pembelajaran, agar suasananya lebih hidup, kita pastinya menggunakan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan itu yang pertama laptop, kemudian speaker, kemudian LCD proyektor, kemudian jaringan internet karena saya menggunakan Canva, kemudian gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Seperti itu. Oke, baiklah Miss. Untuk berikutnya, kira-kira kapan nih Miss akan melakukan praktik pembelajaran tersebut? Misalnya hari apa, kelas berapa, jam pelajaran berapa? Iya. Untuk jadwal yang bisa dilakukan itu kemungkinan hari Senin depan Bu, tanggal 21 Oktober 2024 di jam pertama Ibu. Karena di jam itu ada mata pelajaran bahasa Inggris dan kebetulan saya guru kelas 5 sekaligus guru bahasa Inggris dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi kita bisa menggunakan kelas siswa-siswi kelas 5 di jam pertama hari Senin depan Bu. Oke, ya baik ya Miss ya. Kalau begitu pada hari Senin depan tanggal 21 Oktober saya akan datang ke kelas pembelajaran Miss di kelas 5 ya Miss ya. Iya, di kelas 5. Pada waktu itu Miss saya akan melakukan observasi kepada pembelajaran Miss. Nanti di situ saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran yang Miss lakukan. Iya. Nah, nanti untuk kedepannya setelah saya melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan bincang-bincang kembali ya Miss ya. Iya, Ibu, siap. Ya, jadi sebelum kita akhiri Miss, kira-kira apa nih yang Miss dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Afufu yang telah memberikan semacam motivasi untuk saya pada pra-observasi hari ini. Dan yang saya dapatkan setelah kita berbincang-bincang, itu saya merasa lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Dan saya juga merasa lebih percaya diri untuk melakukan praktik pembelajaran yang akan kita laksanakan di minggu depan Ibu. Jadi seperti itu. Baiklah Miss, demikian bincang-bincang kita pada pra-observasi ini. Jadi sampai berjumpa pada hari Senin minggu depan ya, tanggal 21 Oktober di kelas 5. Ya. Demikian dari saya Miss, terima kasih. Terima kasih Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya? Oke, tetap harus semangat. Sebagai siswa-siswi EDN 10 Betung Mulai harus tetap semangat untuk belajar. Ya, silakan duduk anak-anak. Oke, kita absen dulu. Tapi di sini Miss mau nanya-nanya siapa yang masuk hari ini, ya? Oke, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Anak dan Jules. Kemana anak berdua ini? Kemana si Jules? Hah? Sakit? Oh, sakit. Tadi ada orang tuanya Kak kesini? Ada. Oh, bapaknya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian anak kemana? Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalian kasih tahu minggu depan kita ada. Iya, ya, kasih tahu ya. Oke. Hari ini kita pelajaran apa? Bahasa Inggris. Baik, sebelum
akan mengajari kami. Tuhan sekalian kami ucap syukur atas pelajaran kami. Amin. Stand up. Reading. Oke, good morning. Sit down please. Silakan duduk. Ya, hari ini kita pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, Miss mau nanya kabarnya tapi dengan lagu. Oke, silakan semuanya berdiri lagi. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya lewat lagu. Tahu kan yang bisa kita nyanyikan? Iya. Good morning everybody. Oke. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Makanan dan minuman favorit. Tentang apa? Tentang makanan dan minuman favorit. Oke, pasti kita semua di sini punya makanan dan minuman favorit. Kalau Miss sukanya banyak sekali. Miss suka bakso, Miss suka mie goreng, Miss suka ayam goreng. Jadi semuanya Miss suka. Tapi yang paling Miss sukai itu bukan bakmi. Mie Miss ayam. biasa pergi ke Pinyu tuh beli bakmi. Mampu Miss ngabiskan 2 mangkok, 2 piring. Nah, karena apa? Karena itu adalah makanan kesukaan. Jadi kalau makanan kesukaan kita mampu biasanya 2 piring atau 3 piring. Tapi tidak mungkin kita makan 3 piring kan? Ya. So, tentang minuman dan makanan favorit, Miss mau tanya nih. Yoris, makanan kesukaannya apa? Mie. Bahasa Inggrisnya mie apa? Noodle. Rizka, Miss mau tanya. Makanan favoritnya apa? Bakso. Bahasa Inggris bakso apa? Bol. Jadi meat itu artinya daging, bol itu artinya bola. Kalau disatukan meatball artinya daging, Bola daging. bola daging. Tapi bukan berarti bola itu isinya daging. Ya, disebut meatball karena bakso itu bentuknya bulat seperti bola pingpong. Ya, bakso itu bulat dan daging, makanya disebut meatball. Miss acak ya. Joshua, minuman favoritnya apa? Ice cream. Jus. Jus apa? Jus jeruk. Jus jeruk berarti orange. Jus. Orange
Makanan favoritmu apa ya? Bakso, semuanya suka bakso. Meat Iya. Ayam goreng. Ada yang tahu nggak apa bahasa Inggris ayam goreng? Fried chicken. Siapa lagi nih? Esther. Esther, apa makanan favoritnya? Bakso semua. Nggak ada yang suka apa gitu? Yang suka misalnya ketoprak, somai. Ada? Aku suka semua. Suka, Miss juga suka. Semuanya Miss suka kecuali Pak Kating. Miss nggak suka. Apalagi? Tadi kamu bilang Miss suka. Aku ikan. Ikan apa? Semuanya. Miss suka ikan bakar, ikan goreng. Barang batu loh. Sudah ditobungkalan, nggak apa-apa. Bisa minum air, oke? Seda, apa makanan favoritnya? Mie goreng. Mie goreng. Apa tadi bahasa Inggris mie goreng yang Fried noodle. Fried noodle. Siapa yang belum ditanya lagi? Gio, apa makanan favoritmu Gio? Es krim. Es krim makanan apa minuman? Mau dibilang minuman tapi caranya dimakan. Jadi ya udah kita anggapnya makanan dan minuman aja. Es krim. Apa bahasa Inggris es krim? Ice cream. Ice cream bukan ice cream. Ice itu tulisannya tapi bacanya ice. Mary. Apa Mary? Ikan goreng. Ikan Fried fish. jus mango juice. Makanannya apa? Nasi goreng. Tadi apa bahasa Inggrisnya namanya? Rice. Fried rice. Fried rice. Udah semua ditanya? Udah. Dini. Oke, Dini. Apa makanan favoritnya? Pare. Apa bahasa Inggris pare? Bitter melon. Bitter melon. Apa suka yang pahit? Amis juga suka. Yang pahit itu bagus untuk kesehatan kita. Pare. Siapa yang nggak suka pare? Yang nggak suka? Aku suka. Yang suka? Miss, kalau disambal Miss. Iya, kalau disambal enak kan? Tapi kalau misalnya Tapi kalau Miss biasa pare kampung itu suka Miss lala, enak, bagus untuk kesehatan. Ya, yang pahit-pahit itu bagus untuk kesehatan kita ya. Oke. Minggu lalu kita udah belajar tentang minuman dan makanan favorit. Kalian juga sudah menyebutkan apa sih makanan favorit kalian dan apa sih bahasa Inggrisnya. Jadi udah paham semua. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam rasa pada makanan dan minuman, atau bahasa Inggrisnya itu taste of food and drink. Oke, lihat di sini ada makanan. Siapa yang ngiler? Ada makanan di sini. saya Nah, ini gambar apa ini? itu ayam bakar. Ya, ayam bakar ini. Ayam goreng. Ini juga ayam goreng. Dan ini apa? Mie. Tadi apa bahasa Inggris mie? Noodles. Oke, Miss mau tanya lagi. Apa gambar yang ini? Permen. Siapa yang suka makan permen? Hati-hati giginya nanti ompong. Siapa yang giginya ompong berarti suka makan permen. Nah, ini apa? Garam. Boleh nggak kita makan garam banyak-banyak? Kenapa? Asin. Kalau permen rasanya? Kalau garam rasanya? Pahit. Ya, asin. Tadi Miss kira kalian nggak kritis. Kalau Miss misalnya salah, berarti harus Miss bukan pahit Miss, tapi asin.
Miss juga. Jadi kita tim yang suka makan pedas, tapi nggak boleh banyak-banyak. Nanti iya, Miss juga pernah Miss. Iya. Nah, nggak boleh banyak-banyak. Kami 60 BG. Ah, 60 nggak boleh banyak-banyak makan cabai, nanti kita sakit perut. Ya, ini adalah makanan kesukaan Dini. Ini apa? Ini pare. Pare rasanya? Siapa yang suka pahit-pahit? Nah, daun paya nih, daun papaya, enak. Habis dimakan, akhirnya daun bati bahasa Indonesianya apa? Oh ya, papaya bahasa Inggrisnya apa? Papaya. Oke. Sekarang kita akan belajar apa sih rasanya cabai itu, apa sih rasanya pare itu, gimana sih rasanya, apakah pahit, apakah asin, apakah pedas, dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, di sini ada types of taste. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah macam-macam rasa pada makanan. Yang pertama, kalau makanannya enak sekali, apa kita menyebutnya dalam bahasa Inggris? Apa? Delicious. Artinya Enak. Yang kedua apa? Salty. Salty artinya apa? Asin. Oke, yang ketiga Sweet. bukan sweet. No, ya. Sweet itu artinya manis. Siapa yang suka makan yang manis-manis? Saya. Miss nggak suka. Bahkan kalau Miss makan, misalnya roti yang manis biasa beli di Indomaret, jadi Miss langsung sakit karena gigi Miss sensitif. Ya, jadi kalau giginya sensitif, kalau makan yang manis-manis sakit, itu dikurangi makannya yang manis-manis. Pakai napas. Enggak. Siapa yang suka makan gulali? Biasa di pasar malam itu ada yang jual gulali. Siapa yang biasa makannya? Enak tapi bikin sakit gigi juga. Iya, gulali itu terbuat dari gelato. Dari gelato ya, gulali itu. Sikat gigi boleh. Abis makan yang manis-manis bagusnya sikat gigi. Ya, sikat giginya menggunakan air hangat kuku. Ya. Makan gulali langsung tidur. Langsung tidur. Kenapa? Karena udah malam ya tidur. Oh iya, karena pulang dari pasar malam gitu. Nah, Iya. Kemudian setelah sweet, kalau kita makan yang pedas-pedas itu bahasa Inggrisnya apa? spicy. Biasa ada di Indomie. Oh ya, Indomie spicy chicken. Laksa Singapura. Iya, ada di Indomie warna hitam itu. Oh, yang Ini ini Indomie Korea. Spicy. Korea. Iya, spicy chicken. Spicy Yang- apa? Iya, spicy itu artinya apa? Pedas Yang chicken. Spicy chicken. Iya, mie ayam pedas. Jadi nanti jangan kalian kira mie ayam pedas itu ada ayamnya di dalam. Yang Iya. Iya rasanya. Jangan kalian kira ini ada bumbu manuk. Iya, iklannya ada. Itulah biasa orang marketingnya. Jadi kan kita bisa tertarik untuk makannya, tapi tidak ada ayamnya. ayamnya, hanya ada kaldu, hanya ada rasa. Iya, yang kayak misalnya Indomie bakso. Ada kan bakso yang besar-besar itu? Enggak ada. Adanya bakso yang kecil. Iya, itu hanya teknik marketingnya biar kita tertarik. Tapi kan kalian suka makan mie kan? Iya. Nah, kalau Miss nggak suka mie spicy chicken itu, Miss sukanya kaldu ayam. Mie kaldu. Sop ayam sop goreng, masa ada orang diri kan? Nah, kemudian rasanya lemon apa? Rasanya jeruk sambal. Apa rasanya? Sour. Asam, masam. Siapa yang suka rujak di sini? Saya suka rujak juga. Hampir tiap hari. Ya
Oke. Oke, delicious. Delicious. Ulang, delicious. Delicious. Oke, salty. Salty. Artinya apa? Asin. Sweet. Sweet. Sweet artinya apa? Manis. Manis. Kemudian spicy. 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 Artinya Pedas. kemudian ini bukan sour, tapi sour. 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 Oke, ulang. Sour. Sour. Artinya Asam. kemudian bitter. 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 Artinya Pahit. pahit. Jadi kalian telah mengetahui apa-apa saja macam-macam rasa pada makanan. Jadi kalau misalkan kalian makan daun pepaya, bitter, artinya pahit. Misalkan kalian makan bakso, baksonya ini enak, delicious. Delicious. Nah, artinya Manis. jadi bukan baksonya. Nah, itu kan pakai bahasa Jaya. Oke, kalian gunakan bahasa Inggris. Delicious. Oke. Kalau kalian makan permen, Sweet. sweet sih di bawah permennya. Nah, ya, jadi gunakanlah bahasa Inggris. Kalau kalian makan permen, sweet. Tapi bukan sweet sih. No. Tapi sweet. Artinya Manis. artinya manis. Kemudian kalian makan mangga. Pernah makan mangga kan? Benar. Siapa di depan rumahnya ada pohon mangga?
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, Aldo. Oke. Ini Miss letakkan di atas meja. Nanti kalian ambil, ya. Oke. Kita mulai Paldo. Oke, siap semuanya? Are you ready? Are you ready? Oke, semuanya udah siap. Oke, silakan. Paldo ambil satu gambar, ya. Oke, yang lainnya jangan dikasih tahu, ya. Masing-masing pegang gambarnya sendiri. Oke? Oke, silakan Paldo. Kalau misalkan Paldo benar, berarti semuanya harus tepuk tangan. Oke, silakan. Miss Aca dulu ini. Nah, Miss Aca. Digocok. Oke, digocok. Nggak bisa ngocoknya. Ya, silakan. Paldo. Cepat. Gambar apa? Sweet artinya? Manis. Tepuk tangan untuk Paldo. Apa? Bukan sour. Sweet. Tapi sour. Oke, sour. Artinya? Asam. Tepuk tangan untuk saya. Oke, lanjut Joshua. Next. Sweet. Sweet. Manis. Ini gambar apa? Donat. Manis. Oke, thank you Joshua. Lanjut. Nah. Sour. Artinya? Asam. Karena ini gambar belimbing bulu atau barinang. Thank you Esa. Tepuk tangan untuk Esa. Lanjut. Apa itu? Spicy. Apa itu spicy? Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut gue. Lanjut Rizka. Apa itu Rizka? Apa? Nyaring-nyaring. Sweet. Sweet artinya? Sweet itu? Manis. Tepuk tangan untuk Rizka. Oke, lanjut. Nyaring-nyaring. Apa? Spicy artinya? Pedas. Tepuk tangan untuk Alina. Oke, lanjut. Bitter atau bitter artinya pahit. Tepuk tangan untuk Christine. Lanjut. Sweet artinya ini gambar apa kak? Hah? Kayak ulang tahun rasanya? Sweet sekali. Oke, lanjut. Ini sweet. Apa sweet? Manis. Oke, tepuk tangan untuk ini. Oke, lanjut. Hah? Ini apa? Sour. Ini buah apa? Limo. Iya, ini jeruk sambal atau jeruk nipis. Rasanya asam. Delicious. Oke, lanjut. Ini apa? Bitter. Ini gambar apa, Kak? Iya, bunga dan daun pepaya. Rasanya? Pahit. Bahasa pahit? Bitter. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Siga. Oke, lanjut. Pilih antara ini yang mana gambarnya? Ayo. Oke, yang mana? Ya, pilih salah satu yang ini aja ini. Ini gambar apa? Gula. Oke, lihat dulu gambarnya. Rasanya apa, Yoris? Sweet. Ya, sweet itu artinya manis. Oke, sini tepuk tangan untuk Yoris. Oke. Jadi tadi Chris lihat kalian udah pada paham macam-macam rasa makanan pada makanan
kelompok. Jadi nanti kalian kerjakan berdasarkan gaya belajar kalian. Oke? Nanti kelompoknya dia bisa kasih video tentang rasa pada makanan. Oke? Ya, nanti ya, satu kelompok satu, dapat satu. Oke? Oke, disesuaikan dulu LKPD-nya, tempat kerja peserta didiknya. Nih, satu-satu kelompok dapat satu. Oke? Dapat satu. Silakan tulis nama grupnya. Oke, silakan tulis nama grupnya. Oke, dan tulis. Oke, silakan tulis dulu nama kelompoknya. Jadi tulis nama kelompoknya. Sudah. Oke, sekarang di situ ada instruction-nya. Lihat dulu gambarnya. Match this food with the type of taste and food and drink. Artinya, cocokkan makanan di bawah ini berdasarkan rasanya. Oke, ini udah ada contohnya. Ya, jadi kopi itu rasanya bitter. Bitter itu apa? Pahit sekali. Siapa yang suka makan kopi? Saya. Sedikit ya. Tapi saya Kemudian ini ada gambar apa? Kue. Jadi kue apa? Kue coklat. Kue coklat itu rasanya Manis. kue coklat rasanya manis. Ya, sweet. Oke. Jadi nanti kalian kerjakan berdasarkan gaya belajar kalian. Oke, ini Miss, kalian nonton video karena kalian gaya belajarnya audio, jadi kalian menonton video tentang rasa pada makanan dan minuman. Silakan tonton videonya. Oke. Oke, kemudian visual. Visual kelompoknya Lina. Ya, Lina. Oke, visual ini menjadikan gambar-gambar berupa rasa pada makanan. Nanti kalian jawab berdasarkan gaya belajar kalian. Ya? Oke, masing-masing ada gambarnya. Oke, lihat ini ada jenis-jenis makanan. Ya? Ada kopi di situ, ada buah, ada buah semangka, ada buah melon. Ini apa? Ya, ini seblak ya. Oke, lanjut kinestetik. Nah, kinestetik ini disebutkan ada teks di sini. Teks di sini ini teks tentang rasa pada makanan. Nah, ini rasanya pahit. Dipahitkan tulisannya. Ya. Ini manis. Jadi silakan kalian diskusikan dulu. Ya, setelah diskusi nanti kalian jawab soalnya, jawab pertanyaan yang dikasih. Yang sudah selesai nanti boleh kalian maju ke depan, dipresentasikan. Oke, ada yang kurang paham? Boleh tanyakan ke depan. Udah kak? Sudah, Miss. Udah. Oke, kalau udah silakan tunjuk tangan semua. Miss mau lihat. Oke, berarti udah semua. Gimana soalnya? Mudah atau sulit? Mudah. Kenapa mudah? Karena sudah menonton video dan sudah paham. Ini kenapa mudah? Karena melihat. Iya, karena udah kalian baca. Oh ini rasanya pahit. Oh ini rasanya manis. Kalau ini udah paham? Paham. Mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Kenapa mudah? Karena ada gambarnya. Iya, karena ada lihat gambarnya. Karena kalian sudah paham, sudah mengerti apa yang dijelaskan. Oke, Miss mau nanti masing-masing kelompok presentasikan hasil dari yang kalian kerjakan. Oke, Miss tunjuk kelompoknya kinestetik. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Ini dari kelompok
Lanjut, Seda. Kopi. Kopi rasanya bitter. Bitter. Lanjut. Madu rasanya sweet. Sweet. Oke. Es krim rasanya sweet. Iya, pare. Pare rasanya Bitter. bitter. Lanjut, Paulo. Ini, Bang. Asam rasanya sour. Sour. Oh, Kami dari kelompok audio akan menampilkan hasil pekerjaan kami. lanjut. Ya, dari kopi dulu. Ya. Ya, kopi. Kopi bitter. Rasanya bitter. Lanjut, Yoel. Coklat rasanya sweet. Kue coklat rasanya sweet. Madu rasanya sweet. Sweet. Oke, lanjut. Pare rasanya bitter. Pare rasanya bitter. Lanjut, Kak. Asam rasanya sour. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Madu rasanya sweet. Sweet. Pare rasanya bitter. Ya, pare rasanya sweet. Pare rasanya lanjut, Kak. Gula rasanya enak. Asam rasanya sour. Gimana pembelajaran hari ini? Sudah paham anak-anak? Paham. Ada yang masih kurang paham? Silahkan tunjuk tangan. Atau ada yang masih kesulitan dalam belajar ini, dalam belajar science of text. Ada yang masih kesulitan enggak? Tidak. Berarti udah paham semua. Udah paham semua? Paham. Ya, Miss tanya lagi. Nah, Miss tanya lagi. Tanpa melihat buku, ya. Jadi, oke. Jadi tutup bukunya. Miss nanti nanya kalian, tapi jangan lihat buku, ya. Oke. Bahasa Inggrisnya pahit. Bitter. Bahasa Inggrisnya asam. Sour. Tanpa melihat ya. Oke. Bahasa Inggrisnya asin. Salty. Bukan salting, tapi salty. Kalau salting itu salah tinggal. Oke. Lanjut. Bahasa Inggrisnya asam. Sour. Ya, sour. Kemudian terakhir, kedua terakhir. Bahasa Inggrisnya pedas. Spicy. Oke, lanjut. Bahasa Inggrisnya enak. Delicious. Oke. Apa-apa saja rasa-rasa pada makanan dalam bahasa Inggris. Dan kalian sudah bisa mencocokkan atau mematchingkan antara makanan dan rasanya seperti apa. Jadi kalian sudah paham. Oke, kalau sudah paham silakan berdiri lagi anak-anak. Ya, good morning everybody. How are you? Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. How are you? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini tentang apa tadi? Bahasa yang makanan dan minuman favorit. Iya, tentang makanan dan minuman favorit. Kemudian juga tentang Macam-macam rasa. rasa pada apa? Rasa apa? Makanan. Macam-macam rasa pada Makanan. makanan dan Minuman. minuman. Jadi yang dijelaskan hari ini kalian pelajari lagi di rumah, ya, agar ulangan kalian minggu depan kalian bisa mendapat nilai yang bagus, mendapatkan nilai yang baik. Kalau tidak belajar berarti tidak akan dapat nilai yang bagus. Tapi kalau kalian belajar,
kalian paham materi, maka kalian akan dapat nilai yang bagus. Oke, sebelum kita istirahat, karena ini sudah mau istirahat, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mimpi doa? Kristi. Ya, silakan Kristi. Setelah ini kalian sudah boleh istirahat ya. Tekan Oke. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah sudah membimbing kami dan berkatilah juga Miss yang sudah mengajarkan kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau istirahat dan doa-anakku betul syukur padamu. Amin. Amin. Oke, silakan. Oke, silakan. Stand up. Breathing. Okay, it's my pleasure. Thank you too, and you're welcome. Dengan senang hati. Oke, silakan sudah boleh istirahat. Selamat pagi, Miss Florentina. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Miss? Puji Tuhan, baik, sehat selalu. Puji Tuhan ya, Miss, kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Adapun kegiatan pertemuan kita pada hari ini adalah dalam rangka melakukan bincang-bincang ya, Miss ya, pasca observasi atas pembelajaran yang sudah Miss laksanakan. Jadi pada pertemuan kali ini, Miss, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Miss Florentina ya setelah melewati masa observasi pada pembelajaran yang telah Miss laksanakan. Baik Bu, saya merasa lega karena sudah melewati proses observasi dan supervisi yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan saya juga merasa senang karena telah melaksanakan proses pembelajaran yang aktif dan adanya proses interaksi di dalam kelas, baik antara guru dengan siswa, saya dengan peserta didik maupun sesama mereka peserta didik gitu. Dan saya juga merasa ada persiapan sebelum mengajar itu, ada persiapan yang saya lakukan seperti itu. Iya, ya, jadi Miss merasa lega karena setiap persiapan yang sudah Miss lakukan dapat dilaksanakan pada proses pembelajaran, dilakukan secara maksimal tadi ya, Miss ya. Kemudian Miss, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pembelajaran yang telah Miss laksanakan? Proses pembelajaran yang telah saya laksanakan waktu observasi itu menurut saya itu sudah berjalan. Saya sangat puas dengan apa yang dilaksanakan karena bisa dibilang siswa itu sangat senang dengan proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran tersebut siswa itu sangat interaktif, meskipun ada beberapa siswa yang mungkin masih kurang, tapi itu bisa tercover oleh siswa yang lain seperti itu. Iya, Miss ya, memang ketika saya melakukan observasi di situ saya melihat siswa begitu antusias mengikuti pembelajaran yang Miss laksanakan ya, dan mereka pun penuh bersemangat ketika Miss memberikan pertanyaan pun bahkan mereka menjawab dengan begitu bersemangat. Karena juga saya melihat sendiri juga waktu observasi itu, karena kita guru itu harus masuk ke dunianya siswa gitu, bukan siswa yang masuk ke dunia kita gitu. Jadi kita mengajar itu juga biasanya siswa itu lebih minat dengan kalau kita bercerita. Jadi ya kita mengajar itu sekali kita bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tapi terkait dengan materi yang saya ajarkan. Iya, ini benar sekali. Proses pembelajaran yang Miss lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang Miss rancang ya, Miss ya. Kemudian juga sudah berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, juga minat belajar mereka. Nah, menurut Miss, yang Miss lakukan itu apakah sudah berdiferensiasi? Ya. Menurut saya yang saya lakukan itu sudah berdiferensiasi, di mana peserta didik itu belajar sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu.
kelompok yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Iya, iya, saya juga melihat kemarin Miss sudah membagi murid itu ada 3 kelompok Miss ya, berdasarkan kesiapan belajar mereka. Iya, benar sekali. Miss dalam proses pembelajaran yang telah Miss laksanakan itu adakah hambatan-hambatan atau kendala menurut Miss? Ya tentunya setiap kali kita melaksanakan sesuatu tentunya ada hambatan meskipun tidak berarti itu. Ya hambatan yang saya alami itu ada anak yang tidak masuk, kemarin itu 2 orang, jadinya mereka itu ketinggalan materi, dan juga ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang aktif, tapi masih bisa tercover juga oleh siswa-siswi yang lain. Iya, iya ya, karena memang saya melihat juga pembelajaran yang Miss lakukan sangat menarik bagi murid ya Miss, sehingga mereka antusias mengikuti pembelajaran. Nah, untuk siswa yang tidak masuk tadi itu merupakan kendala menurut Miss ya. Mungkin kedepannya apa yang bisa Miss lakukan untuk kedua murid ini supaya mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran yang sudah tertinggal itu tadi Miss? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk anak yang tidak masuk ini, saya memberikan bukan semacam les sih, tapi kayak misalkan ada anak yang udah selesai nih, minggu selanjutnya itu kan ada ulangan. Jadi anak yang ini yang kedua ini tidak saya kasih tugas dulu, jadi saya jelaskan secara mereka berdua ini saya kumpulkan, kemudian saya jelaskan sesingkat mungkin, ya, dan setelah mereka mendapatkan materi baru saya kasih tugas susulan. Iya, supaya mereka juga mendapatkan Iya. pembelajaran yang Iya. sama dengan teman-temannya. Jadi yang mereka masuk ini tidak dulu saya kasih tugas yang sama, jadi nunggu udah dapat materi baru mereka saya kasih. Iya, bagus sekali Miss ya. Baik Miss, secara keseluruhan dari pembelajaran yang telah Miss lakukan itu sudah sangat baik, sudah berdiferensiasi. Saya melihat murid-murid pun begitu bersemangat, antusias mengikuti pembelajaran Miss. Nah, mungkin untuk kedepannya Miss perlu menyampaikan tujuan pembelajaran itu Iya, tadi Miss iya. ya, pada awal pembelajaran seperti itu. Karena memang berbeda saat kita mengajar dan Iya. dilihat langsung oleh orang lain itu ada nervousnya sedikit. Iya. Ya, baiklah Miss, demikian dulu bincang-bincang kita hari ini ya terkait dengan pasca observasi dari pembelajaran yang telah Miss lakukan. Semoga kedepannya dapat bermanfaat baik ya Miss ya Iya, untuk kita amin. semua. Oke, terima kasih Miss. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.